Salam Sobat Muda, hari ini kita mau bahas bahwa every Christian a witness, atau setiap kita adalah saksi Kristus. Sadar atau tidak sadar bahwa hidup kita ini dilihat oleh banyak orang. Ibrani 12 ayat 1 berkata gini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi saya mau gambarkan bahwa kekristenan kita itu seperti ikan dalam akuarium. Ikan dalam akuarium itu bisa dilihat dari atas, samping kanan kiri. Bahkan kalau di kolam yang besar itu ya bisa dilihat dari bawah juga. Jadi setiap lecet dikit saja dari ikan itu bisa kelihatan. Ada luka sedikit bisa kelihatan. Sama dengan hidup kita. Kekristenan kita itu mau disadari atau tidak sadari, kita selalu dilihat banyak orang. Setiap ucapan, setiap tindakan kita itu dilihat orang dan itu mencerminkan Kristus atau tidak. Makanya itu kita harus berjaga-jaga. Di sini dikatakan kita punya banyak saksi bagaikan awan. Untuk itu kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Supaya apa? Supaya kehidupan kita bukan lagi jadi batu sandungan, tapi biarlah kehidupan kita itu menjadi batu lompatan bagi orang lain untuk mengenal siapa Kristus Yesus Tuhan. Jadi inilah pentingnya untuk kita menjadi teladan. Keteladanan itu berbicara lebih kencang daripada sekedar kesaksian perkataan kita. Jadi keteladanan itu membuat orang lain melihat Kristus di dalam kita. Kenapa banyak orang di luar sana ketika diinjili atau disaksikan tentang Yesus mungkin agak susah, karena banyak melihat orang-orang Kristen yang jadi batu sandungan. Untuk itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan hidup dalam keteladanan. Karena Zakaria 8 ayat 23 dikatakan gini, beginilah firman Tuhan semesta alam, pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat puncak jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Ini waktunya bahwa di akhir zaman ini orang akan berduyun-duyun, akan bertanya kepada kita, siapa Tuhanmu? Kenapa kamu difitnah, kamu diam saja? Kenapa kamu hadapi tantangan begitu bisa penuh dengan damai sejahtera? Siapa Tuhanmu? Ketika hal itu terjadi, maka kita harus menjelaskan kepada orang siapa Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Kenapa orang bisa bertanya siapa Tuhan kita? Karena orang melihat dan mendengar ada perbuatan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ada proses yang begitu luar biasa yang Tuhan kerjakan. Ada mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan. Ada tindakan-tindakan kita yang tidak biasanya. Biasanya orang kalau difitnah marah-marah. Biasanya orang kalau disakiti dia akan marah-marah. Tapi ketika ada damai Kristus dalam kita, orang akan bertanya, kenapa kamu bisa tetap mengampuni? Siapa Tuhanmu? Jadi hari ini biarlah change your mind. Biarlah hari ini kita sadar waktunya ngebum, bahwa hidup kita itu adalah cerminan dari kasih Kristus dalam hidup kita. Hati-hati dengan hidup kita. Cara perilaku kita, perkataan kita, biarlah itu menjadi batu lompatan untuk orang mengenal siapa Kristus di dalam kita. Keteladanan kita itu yang terpenting, biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.